Edukasi itu sebenarnya prinsip ya ayo kita baca kontrak, ayo kita pegang kontrak. Yang paling penting itu, karena kita sekarang punya forum NDRC, dulu kita belum punya, tapi sampai 2012 sudah punya. Permasalahannya ketika kita membawa, kalau ada masalah kita membawa ke NDRC, kita mesti punya kontrak. Ya sekarang kita balik lagi ngomong ke hal dasar, gaji aja masih kesusahan, lo masa mau mikirin bayar sport science, lo mikirin bayar dokter tim, lo mikirin ya kan balik lagi ke sana gitu loh. Balik lagi ke sana. Mungkin ada beberapa tapi ya belum maksimal. Ya justru ini tantangannya mereka supaya ya mereka harus bisa cari sponsor, harus bisa cari segala macam, memperoleh pendapatan maksimal dari sisi komersilnya gitu ya. Karena sekarang seharusnya atau mestinya ya klub-klub ini aspek komersialnya itu udah banyak yang bisa dijual. Halo, ketemu lagi. Kali ini saya sendirian nih, karena ada Dik lagi ada kedukaan. Jadi saya Indro yang bukan warkop nih sendirian menemani kalian, dan kita tentunya masih ngobrolin sepak bola Indonesia, dunia maupun luar angkasa kalau ada. Dan tamu kita kali ini adalah teman saya lama. Udah lama sering ketemu. Ini Bung Riza Hufaida. Ini divisi legalnya Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia APPI. Nah, apa kabar Bung? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik. Liverpool aja yang nggak baik ya. Oh, fans Liverpool juga. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sepak bola Indonesia yang ternyata juga nggak baik-baik juga. Ya, kalau Bung Riza sebagai APPI ini melihat apa sih yang terjadi misalnya di Sriwijaya FC gitu. Nah itu apa yang ini kita ketemu dari dulu ngebahasnya masalah mulu ya. Iya dong. Makanya nih kita juga, saya di APPI dari 2011 sampai sekarang juga emang isinya masalah mulu. Masalah terus tapi ya namanya passion ya. Oke, kalau kita lihat ke Sriwijaya, wah emang ini sebenarnya cerminan bagaimana tata kelola yang buruk klub-klub kita, terutama yang memang di Liga 2 dan di bawahnya. Itu tata kelolanya luar biasa buruk kalau menurut saya. Jadi ya kita nggak tahu tata kelolanya seperti apa gitu ya. Kecuali mungkin ya saya nggak tahu Garuda Yaksa, Diaksa gitu ya. Sisanya itu, aduh. Nah ini Sriwijaya itu kalau sebagai informasi, karena kita juga sedang menerima laporan, bahkan musim ini terus berdatangan jumlahnya gitu ya. Itu mereka itu bermasalah dari musim 2022-2023. Oh gitu. Udah lama ya. Jadi hat-trick nih. Hat-trick 22-23, 23-24, 22-24, 25-26. Oh, oke. Jadi ini akumulasi yang sebenarnya dari dulu bermasalah, coba diselesaikan karena kita selalu membuka pintu musyawarah atau negosiasi, tapi akhirnya ketika mentok kan kita harus bawa ke proses hukum yaitu NDRC Indonesia. Dan ini sedang berproses. Sekarang yang sedang masuk di proses dan bahkan sudah ada putusan itu yang tunggakan gaji di periode 23-24. Gitu. Jadi artinya ini masih akan banyak kasus-kasus yang atau kasus-kasus yang memang per register di NDRC itu akan putus. Ini mungkin kemarin gelombang pertama sekitar 8 sampai 10 pemain lah. Pemain ya. Betul. Nah, itu masih banyak yang nunggu, dan teman-teman di Sriwijaya juga ya wajar ya menurut saya, artinya juga nanya ke kita, gimana nih Bang? Udah sampai mana kasus kita segala macam gitu ya. Cuman kita harus sabar juga karena memang NDRC itu juga bekerja cukup optimal, tetapi memang keterbatasan sumber daya, keterbatasan segala macam, artinya juga
sebenarnya kasus-kasus ini tetap diperiksa, cuman memang mungkin nunggu giliran lah bahasanya gitu. Kalau kita dalam proses sebelumnya di permulaan musim kompetisi yang sebelumnya, kita bahkan sempat ketemu sama manajemen yang lama, mereka sempat negosiasi, mereka sempat minta, mereka bilang akan ada investor segala macam, ya kita nggak ada masalah, silahkan gitu ya. Artinya kita sempat ketemu tuh dengan manajemen yang lama sebelum akhirnya mungkin diambil, sekarang ini mungkin diambil Ferry Paulus kalau nggak salah ya. Nah sebelum itu kita udah ketemu, udah mau bikin kesepakatan, kita sudah oke, tapi ya nggak ada realisasi, ya akhirnya kasus tetap berjalan. Sehingga mungkin akhirnya mungkin bisa dikonfirmasi, menurut saya salah satu kejadian paling memalukan lah ya dalam sebuah kompetisi sepak bola Liga 2, artinya sebenarnya liga yang harusnya cukup ketat juga persaingannya, bisa ada skor 15-0. Itu menurut saya hal yang tidak bisa diterima dalam sebuah kompetisi, ada skor semencolok itu. Tentunya ini tidak baik-baik saja gitu. Kira-kira itu. Ya, skor 15-0 itu menjadi pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sriwijaya? Sriwijaya dulu kan, kalau saya masih ingat, ini adalah salah satu tim besar ya di Indonesia. Itu bagaimana nih? Iya, dulu Sriwijaya tim besar oke gitu ya. Bahkan ketika menjadi tim besar, pada saat itu ada pemain Firman, Ponario, ya pemain timnas yang legend ya sekarang gitu ya. Itu dulu sebenarnya mereka juga bermasalah. Oh gitu. Bermasalah, ada masalah gaji juga yang memang waktu itu kita urus. Artinya apa? Artinya sebenarnya ya semu juga, karena ini klub tidak dikelola secara profesional. Pada saat itu yang kita tahu ya selalu ada politik lah di belakangnya. Gitu ya, ada politik ketika akhirnya pendukung atau yang didukung atau pejabat yang mendukung klub itu menang, ya mungkin gaji lancar segala macam gitu ya. Tapi kalau enggak ya akhirnya terpuruk, dan itu yang terjadi sama Sriwijaya. Ya ini yang terjadi ya kalau konteks politik, artinya ya mungkin tidak bisa dipisahkan, tetapi mestinya juga profesionalisme adalah nomor satu. Jadi Sriwijaya itu dulu oke, bagus, terus kemudian juga ya juara, prestasi paling tidak gitu kan. Cuman kan dari 2018 lah, ketika mungkin ada pergolakan politik di lokal di sana, akhirnya ada masalah gaji, ada masalah keuangan, ya sampai sekarang habis-habisan, hancurnya habis-habisan. Itu benar-benar emang ya faktor gaji. Kalau ditanya 15-0 kok bisa, ya bisa. Ya Anda bayangin gitu ya. Ini kalau dibilang match fixing, saya rasa mungkin dari indikator agak jauh. Karena kalau di match fixing itu kan ada indikator-indikator. Ini benar-benar emang di lapangan udah tidak bisa diselamatkan. Situasinya emang pemain gak dibayar dari mulai awal, pemain gak jelas masa depannya, pemain gak ini segala macam. Ya bisa dibayangin turun ke lapangan tanpa ada motivasi apapun. Hadir aja udah syukur. Bahkan mungkin sebelumnya udah denger ya ke Tegal naik bis, bayangin gitu kan. Wah itu gimana cerita gitu. Jadi benar-benar sebenarnya ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini cerminan buruk bagaimana pengelolaan klub yang amburadul, yang kacau balau. Plus ya intrik politik ya dalam konteks ya mungkin tahu, bayangin Sriwijaya klub legend harusnya berprestasi di sana, tiba-tiba muncul klub yang sama di Palembang juga, Sumsel United, gitu. Which is itu didukung oleh gubernur sekarang Jabar. Jadi ya saya nggak tahu, tapi kan bisa kebayang gitu kan. Mungkin kalau kita ikutin di medsos, pendukung klub Sriwijaya protes dong ke sana, tapi ya dibalikin aja gitu kan. Loh itu kan klub profesional nggak usah mengekor atau nggak usah nyusu ke Pemda dong kan gitu. Ayolah cari sponsor dan segala macam, tapi kondisinya emang udah tidak bisa diselamatkan, sampai akhirnya mungkin sekarang informasinya kan sudah diambil alih oleh manajemen baru, bahkan kemarin sempat TC di Depok. Nah, cuman ya concern kita juga mau diganti manajemen baru segala macam,
tunggakan gaji atau kewajiban-kewajiban yang sebelum-sebelumnya tetap wajib diselesaikan. Nah kalau dari catatannya APPI sendiri melihat kacauan kayak gini nih cuma di Sriwijaya atau tempat klub-klub lain itu yang banyak saya juga? sampaikan, kalau untuk Liga 2 apalagi Liga 3 ya ini cerminannya. Jadi masih banyak. Sriwijaya ini gunung es. Ya. Sriwijaya ini gunung es. Untuk pengelolaan di Liga 2 apalagi Liga 3 dan mungkin pasti Liga 4 itu parah. Itu jauh lebih parah. Artinya dibilang Liga Kungfu ya. Betul, Liga ya mungkin yang bisa kita harapkan ya Liga 1. Liga 1 pun mungkin kita bisa sebenarnya kalau mau diperketat verifikasinya ya mungkin tidak 18 peserta. Mungkin hanya 8 sampai maksimal 10 klub yang memang benar-benar sehat secara finansial dan bisa ikut kompetisi. Sisanya mungkin ya memang ya agak kurang juga gitu ya. Artinya gini, menurut saya gini, ini perbedaannya Liga 1 sama Liga 2 dan liga bawahnya. Liga 1 itu kontraknya kan gede-gede, kontraknya besar-besar. Artinya ketika mereka, dan ini sering terjadi, gaji mereka itu telat dibayar, taruhlah sampai 2 bulan, itu mereka masih bisa hidup. Iya. Karena mungkin gajinya pasti sebulan mungkin 30 juta, 50 juta bahkan lebih. Sementara kalau Liga 2, apalagi Liga 3, itu kan UMR plus mentok kalaupun enggak ya 10-20 juta maksimal, itu pemain bintang lah. Itu ketika mereka tidak dibayar atau telat dibayarkan sebulan 2 bulan, mereka udah nggak bisa hidup. Itu. Nah ini bedanya gitu. Nah ketika seperti itu terjadi, tentunya ini kan akan sangat mempengaruhi psikis dan ini mereka di lapangan. Jadi nggak heran, maksud saya kita bisa analisis dengan mudah lah ya. Artinya nih klub, ya bayangin lo belum gajian, mungkin anak lo butuh susu, istri lo mau melahirkan atau apapun, lo harus ke lapangan mestinya fokus segala macam, ya lo main dengan ketidakpastian, ya bisa ya pasti performnya nggak maksimal, dan itu pasti akan jadi bulan-bulanan lah ketika bertemu dengan tim yang sehat, yang gajinya lancar segala macam, mereka main enjoy, ya seperti contohnya kemarin lah. Bayangin ada Sriwijaya sampai kemudian membuat pengumuman mereka menyediakan menit bermain, membolehkan atau mempersilahkan kalau ada yang mau main tanpa dibayar, itu udah nggak sesuai dengan prinsip klub profesional. Dia kan maju kena mundur kena. Sebenarnya mereka udah nggak mampu untuk melanjutkan kompetisi, tapi kan ketika mereka berhenti di tengah jalan, dendanya juga sangat besar, mereka juga pasti nggak bisa. Itu yang terjadi gitu. Ini mungkin ada manajemen baru yang coba menyelamatkan, tapi mungkin gagal karena emang udah terlalu parah. Akhirnya degradasi kan. Ya sayang, mungkin ini klub selevel Sriwijaya, meskipun itu sebenarnya klub musafir ya. Tapi kan sudah identik lah sebenarnya. Sudah di Palembang, kota besar, tempat penyelenggaraan Asian Games, mestinya juga punya ikon-ikon tertentu, sempat back to back juara Piala Liga gitu kan, gitu. Ya akhirnya nasibnya juga mengenaskan gitu karena tidak dikelola secara profesional. Jadi Sriwijaya ini gunung es. Karena di Liga 2 yang lainnya, apalagi Liga 3, banyak sekali kasus-kasus gaji-gaji pemain, terutama juga yang memang banyak juga yang sudah lapor, tapi jauh lebih banyak yang belum lapor karena berbagai hal. Ya termasuk mungkin intimidasi, termasuk mungkin ketidaktahuan, termasuk juga mungkin pertimbangan lain-lain ya, karena pasti beda lah tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan dan segala macamnya pemain di level-level Liga 2, Liga 3 dengan Liga 1. Nah, sejauh ini advokasi yang dilakukan oleh APPI apa aja nih? Untuk kejadian seperti ini. Jadi kita flashback ke belakang, memang begitu saya masuk di APPI itu kan isinya masalah. Ya sampai sekarang pun tetap bermasalah, tapi sekarang mungkin sudah agak lebih baik lah. Bukan mau salah ya? 2007. Memang salah, mudah-mudahan nanti salah bangkit lah. Jadi yang kita lakukan sebenarnya ketika kita memberikan advokasi, kita sebenarnya juga sekaligus melakukan edukasi.
pada saat itu. Tapi semenjak 2017 mungkin situasi sudah agak membaik. Klub-klub khususnya Liga 1 udah mulai cukup profesional dalam arti perkara-perkara gaji sudah mulai berkurang gitu ya. Di situ titik baliknya. Artinya sebenarnya ya ini tugas kita juga, tapi memang tidak pernah akan selesai karena emang apa namanya ya, namanya edukasi nggak akan sampai akan terus berlangsung gitu ya. Yang kita tonjolkan pertama adalah emang edukasi. Edukasi itu sebenarnya prinsip ya ayo kita baca kontrak, ayo kita pegang kontrak. Yang paling penting itu. Karena kita sekarang punya forum NDRC, dulu kita belum punya tapi sejak 2012 sudah punya. Permasalahannya ketika kita kalau ada masalah kita membawa ke NDRC, kita mesti punya kontrak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama ya kita melakukan edukasi. Edukasi itu yang jadi prioritas pertama. Cuman edukasi ini dengan berbagai macam cara, ada yang via YouTube, online, bahas ya istilahnya ngobrol bola dan apa segala macam. Itu harus kita akui agak minim bukan dampaknya ya, agak minim mungkin bisa diterima oleh teman-teman pemain. Artinya ya harapannya jauh. Artinya kita berharap, karena saya ingat banget dari 2013, 2014 kita ajak waktu itu Bopi, kita ajak waktu itu bahkan Kemenpora, dari Kemenpora udah berganti sampai 6-7 kali gitu ya. Kita selalu melibatkan untuk proses edukasi, khususnya ayo baca kontrak, ayo pegang kontrak. Itu hasilnya sangat tidak maksimal menurut kita. Atau kita udah dari 2014, 2015 sampai sekarang mungkin lebih dari 10 tahun. Mungkin kita bisa cek siapa sih pemain teman-teman yang pegang kontrak, mungkin nggak akan sampai 20%. Even itu pemain timnas loh. Jadi memang sorry to say, sumber daya pemainnya ataupun bahkan saya nggak tahu ya, sumber daya pemain atau mungkin kekurang sadaran terhadap kontraknya mereka ini yang saya nggak tahu. Karena kalau saya mungkin dulu mengklasifikasikan langsung pemain kita itu dulu ada, jadi piramidanya bukan kayak gini ya, tapi kayak gini. Jadi di pucuk itu ada pemain yang pintar dan berani. Itu mungkin pada saat itu cuma Bambang Pamungkas lah. Gitu ya, satu-satunya atau mungkin dua, entah siapa. Terus ada pemain yang pintar tapi nggak berani. Mereka takut dengan klub, mereka memikirkan macam-macam lah, overthinking. Ada pemain yang nggak pintar tapi berani. Itu ada beberapa tuh di Liga 2. Kita waktu itu sering berinteraksi dan tahu ya, makanya kita juga talent scout untuk jadi apa istilahnya exco-nya PP ini nanti. Gitu. Kita perlu orang-orang seperti itu. Tapi yang paling banyak kan yang di bawah, yang tidak pintar dan penakut. Itu banyak. Terutama di liga-liga bawah, itu yang membuat kita juga jadi kesulitan ya ketika kita mengkampanyekan beberapa edukasi, termasuk tadi hal yang paling prinsip lah, ayo baca kontrak, ayo pegang kontrak. Sekarang bayangin kalau mereka nggak ada kontrak, nggak pegang kontrak, gimana kalau ada masalah? Sementara ya kita sekarang punya NDRC, kita mau mengajukan gugatan, kita harus punya kontraknya. Lalu digaji berapa, hak dan kewajiban lo apa dan segala macam gitu kan. Kalau enggak susah juga kita. Meskipun sejauh ini kita bisa handle dalam arti ya karena kontrak itu wajib juga dilakukan verifikasi dan diberikan kepada LIB. Ya untungnya kita punya komunikasi bagus dengan LIB, sehingga ketika ada pemain-pemain yang bermasalah kontraknya nggak ada ya kita bisa kontak LIB. Cuman kan itu harusnya tidak seperti itu. Nah itu yang terjadi sekarang. Bayangin sudah 10 tahun lebih kita kampanyekan ayo baca kontrak, ayo pegang kontrak. Ya mungkin hasilnya nggak sampai 20%. Even itu pemain-pemain Liga 1, pemain-pemain top gitu ya. Yang harusnya juga setahu saya ada juga pemain yang punya agent. Nah ini peran agent juga yang mestinya juga apa namanya, tidak hanya jual beli pemain gitu ya, tapi juga dia harusnya mengedukasi pemain juga dalam konteks ya tadi untuk edukasi bahwa ya dia harusnya bisa
membacakan kontraknya, memberikan pemahaman terkait kontraknya, bahkan juga dalam tanda kutip mengingatkan, jangan lupa pegang kontraknya. Dan itu saya rasa masih belum maksimal lah. Jadi harusnya peran agent itu juga menjadi penting di situ untuk membantu asosiasi ya, atau ya buat mereka profesional, karena toh ketika mereka nanti mau dalam tanda kutip mengeksploitasi pemain ini kan, dia mestinya harus tahu kontrak dengan klub seperti apa, bagaimana kemudian nanti akan berinteraksi dengan produk dan segala macamnya gitu kan. Nah itu menurut saya juga masih kurang. Jadi sulit sekali kenyataannya bahwa bikin pemain saja itu melek hukum ya. Jangan melek hukum terlalu jauh ya. Kita suruh yang simpel aja, kamu baca kontrak kamu deh, atau enggak lah pegang kontrak deh. Kalau baca mungkin karena kontrak standar kita itu cukup tebal ya, karena dua bahasa itu mungkin sekitar 30. Cuman maksud saya ya udah, kita jangan yang ayo baca dulu deh. Baca nanti mungkin bisa minta tolong APPI, karena APPI juga sebenarnya dalam setiap jendela transfer kita selalu membuka kepada teman-teman pemain untuk silahkan kalau ada yang mau konsultasi, gratis loh, gitu ya. Jangankan konsultasi, kita memberikan bantuan hukum, melakukan pendampingan dan segala macam aja, nggak boleh mengutip uang, benar-benar free gitu ya. Apalagi cuman untuk konsultasi. Tapi itu yang konsultasi dari dulu kita buka, ayo free konsultasi kalau ada yang mau ngomong tentang kontraknya gitu ya. Itu cuman 2. Waduh. PP dan Firman, bayangin itu zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada. Ya entah, kita husnuzon aja ya. Iya. Mungkin pemain-pemain sudah punya agent yang bisa membacakan mereka, bisa mereview mereka. No problem gitu. Cuman maksud saya itu aja banyak yang tidak dimanfaatkan gitu. Jadi menurut saya sih nggak usah muluk-muluk melek hukum dulu lah gitu ya. Yang paling simpel, lu pegang kontrak aja dulu deh. Kenapa? Karena dalam setiap kontrak, karena kita punya standar player kontrak, itu selalu dibikin 2 rangkap, masing-masing pegang 1. Itu aja dulu. Artinya ketika lo nggak sempat membaca pada saat itu, yang penting lo pegang dulu. Nah lo bisa baca nanti pas libur kompetisi, atau lo nanti bisa minta tolong dibacakan ke agen lo, ke lawyer lo, bahkan ke APPI atau ke temen lo, nggak ada masalah gitu. Tapi at least punya dulu. Ya kalau dia nggak pegang gimana ininya. Nah itu hal yang paling simpel sebenarnya, yang sampai sekarang itu menjadi tantangan lah buat kita. Tapi ya balik lagi, memang kita ya nggak boleh nggak boleh berpatah arang lah. Ya sudah, ini emang jadi pesannya kita. Ya ini menjadi istilahnya tempat kita untuk memberdayakan mereka, ya kita lakukan. Nah, itu kan APPI saya dengarnya menyatakan bahwa sepak bola kita sudah lampu kuning nih. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Ya, lampu kuning ini banyak hal, banyak aspek sebenarnya, dan kita sebenarnya harusnya sudah meninggalkan konteks ngomong urusan masalah gaji. Tapi kan kenyataannya enggak. Iya. Artinya ini kisah klasik gitu ya, yang harusnya ya kalau kita emang mau serius, kita mau ini segala macam, mau berprestasi, karena buat saya polanya tetap kompetisi yang baik itu yang akan menghasilkan timnas yang baik gitu ya. Tapi kalau kompetisi kita masih seperti ini ya repot gitu ya. Nah lampu kuning ini buat kita aspeknya banyak. Ya satu menurut kita adalah masalah gaji. Gaji itu harusnya kita udah melangkah beberapa step untuk meninggalkan itu. Tapi kan faktanya enggak. Liga 2, apalagi Liga 3, apalagi sekarang ada Liga 4 itu wah kacau balau. Gitu ya. Liga 1 aja banyak yang masih nunggak gitu ya. Nunggak itu dalam arti terlambat gaji segala macam. Which is itu mestinya tidak boleh terjadi gitu ya untuk klub-klub yang profesional. Jadi konteks lampu kuning itu ada di situ. Terus kemudian juga yang lebih penting sebenarnya adalah dari pihak PSSI sendiri dan liganya juga. Artinya balik lagi tadi, ini kan kita memang aktor utama gitu ya. Itu oke gitu, tapi juga di sini ada stakeholder lain, PT Liga selaku operator gitu ya, dan juga PSSI selaku dalam kutip federasi dan pengawas
yang mestinya ini tadi kolaborasi mereka dengan kita itu harusnya ada, bisa sinergis yang kemudian harusnya juga bisa membuat artinya liga ini benar-benar bisa maksimal lah, kalaupun kita nggak bisa bilang ya pelan-pelan profesionalnya, tapi kita mau sampai kapan gitu ya. Artinya kan ya balik lagi, kalau kita mau serius membenahi liga segala macam, tentunya toleransi terkait dengan verifikasi, terkait dengan syarat dan segala macam itu mestinya harus zero tolerance gitu loh. Tapi kan enggak gitu ya. Mungkin ya dengan alasan sponsor atau apa akhirnya klub-klub yang seharusnya tidak atau belum berkualifikasi lolos menjadi klub FIFA Club Licensing atau FCA Club Licensing yang memenuhi syarat, akhirnya mereka loloskan ikut kompetisi segala macam. Itu satu. Yang kedua ya tentunya kaitannya dengan mutu kompetisi, karena ya ini jadi masalah kita juga terkait dengan misalkan pemain asing. Sekarang mungkin lo bisa lihat lah di TV gitu, kita main di Liga Indonesia, isinya pemain asing semua. Gitu ya. Ya mungkin waktu kita berdialog ini bukan nggak ada keluhannya, ini ada keluhan. Artinya kita sebagai asosiasi pun merasakan dari sisi pemain seperti itu, gitu ya. Itu menjadi catatan bahwa ya satu sisi itu membuat kita harus siap, membuat pemain memang menjadi harus lebih fight, lebih harus meningkatkan skill segala macam, iya gitu ya. Tapi satu sisi juga ini banyak mematikan bibit-bibit lah yang seharusnya ada. Karena pasti klub akan berprinsipnya gue udah ambil mahal-mahal, ngapain gue kasih. Sehingga sekarang bahkan sekarang kiper. Kalau dulu kiper masih lokalan semua, sekarang kiper mungkin yang lokal bisa dihitung dengan jari. Nadeo paling gitu doang. Nadeo. Terus kemarin siapa? Kiper Arema. Gitu. Sisanya pemain asing semua. Belum striker gitu ya. Nah, iya kita ngomong gini loh. Kita ngomong yang ibaratnya dulu kalau kita main bola kan kiper itu anak bawang bahasanya lah. Gitu kan. Sekarang jangan ngomong penyerang. Ya udah pasti back, tengah, penyerang. Itu udah pasti pemain asing semua. Kita dikasih yang lari-lari doang, pinggir kiri kanan mungkin segala macam gitu loh. Ya alasannya ini untuk meningkatkan mutu dan juga kualitas kompetisi, oke. Karena memang di AFC kalau lo perhatiin kan bebas. Mereka lo mau menggunakan line up 11 pemain asing semua tidak ada masalah. Tapi kan harus ada istilahnya kalau ini nih, karena kan saya juga ngajar di Fakultas Hukum ya, Fakultas Hukum UI, hukum olahraga. Selain konteks sportiva tadi, mestinya tapi negara bisa hadir. Ini yang harusnya bisa dikomunikasikan. Artinya ada perlindungan, mestinya juga bisa intervensi untuk memberikan perlindungan yang sifatnya positif kepada bibit-bibit muda kita. Karena sekarang ya kalau kita bandingkan juga ya memang kalau alasan pemain lokal kita kemahalan ya enggak juga gitu. Itu ada di situ juga pemain kita udah overpriced nih gitu ya. Ibaratnya mungkin saya bisa beli kiper lokal, gue masih bayar 2 kali lipat. Gue beli kiper asing yang mungkin kualitasnya sama atau bahkan lebih baik sedikit, tapi kontraknya bisa 50% lebih rendah. Nah, ini yang akhirnya jadi masalah, satu. Yang kedua juga akhirnya banyak pemain asing yang juga kualitasnya biasa-biasa saja. Gitu ya. Ya mungkin harusnya kita berharap kualitas pemain asing itu bisa minimal 2 kali lipat dari skillnya kita. Sekarang mungkin sama atau maksimal cuman setengah yang pemain. Which is itu harusnya talenta lokal kita maksudnya bisa kok gitu dan segala macam. Nah ini sebenarnya yang buat kita juga menjadi lampu kuning kalau dalam konteks tadi lampu kuning. Kenapa ya? Karena ini kita ngomong kesempatan dan juga bibit muda kita. Satu sisi kita
kita hargai atau kita kita hormati cara PSSI maupun PT Liga meningkatkan kompetisinya ya. Karena emang ini ngaruhnya nanti ke AFC ya. Artinya ketika kita nanti peringkatnya naik membaik, ada jatah untuk Piala Liga Champions dan segala macamnya. Itu oke gitu. Tapi satu sisi kan juga mereka harusnya punya concern juga ke pemain-pemain lokal. Which is itu buat kita bukan kita takut bersaing ya, tapi tetap harus ada perlindungan, harus ada intervensi yang secara aturan juga dimungkinkan untuk memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda kita. Maksud saya gini, kita mungkin saya nggak tahu Mas Indro gitu ya, cuman anak saya 3 cowok semua, saya masukkan ke SSB semua, antusiasmenya itu kan luar biasa. Saya tiap minggu itu pasti ada kompetisi, riuhnya bagaimana, antusiasmenya bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak ini mendukung anak-anak itu untuk dalam tanda kutip menjadi pemain profesional, bahkan nanti tujuannya timnas gitu ya. Bahkan EPA saja mereka rela berbuat apa saja untuk bisa masuk seleksi EPA. Itu artinya sebenarnya maksud saya antusiasme dan kegilaan semacam itu yang harusnya juga bisa kita kelola dan jaga untuk perkembangan di level grassroots. Karena ini penting, karena kalau akhirnya misalkan kita mau ambil jalur cepat dengan naturalisasi dan segala macam gitu ya, itu juga pasti akan mematikan mimpi mereka. Nggak salah naturalisasi, oke. Menurut saya juga itu hal yang legal dan bahkan negara-negara besar juga menggunakan gitu ya, tapi itu kan instan, itu kan cara cepat istilahnya untuk ini, tapi prinsip bahwa suatu kompetisi yang baik akan menghasilkan nasabah itu tetap akan melekat kemanapun dan kapanpun. Jadi itu mestinya yang sambil timnasnya dijaga, kualitasnya liga itu juga harus pelan-pelan dinaikkan gitu. Nah ini yang jadi PR dan catatan kita. Gitu. Padahal katanya sepak bola kita udah mulai masuk industri sepak bola gitu ya. Tapi kenyataannya memang dari pemain-pemain aja masih banyak yang kejadian. Nah kalau lo lihat sendiri, ini aturan yang dibuat memang tidak memungkinkan misalnya untuk pemain-pemain pertama dari pemain lokal itu kan. Ini atau juga dengan gaji-gaji klub-klub yang mampu deh untuk paling enggak dia tidak sampai menunggak gaji gitu. Itu dari aturannya sendiri atau seperti apa kalau yang lo lihat? Iya, balik lagi ya, industrialisasi seharusnya kita sangat mungkin. Bagaimana antusiasme penonton kita termasuk yang paling luar biasa lah di level Asia gitu ya. Artinya apa? Artinya ini bahkan dari sisi crowded penonton, dari sisi mungkin komersialisasi segala macam, pastinya prospeknya sangat oke. Industrialisasi ini, dan maksud saya selalu berpedomannya meskipun ini lambat, karena saya termasuk sebenarnya yang berharap di dalamnya ikut bisa terlibat, adalah ya karena sepak bola ini kan kita di seluruh dunia sama punyanya FIFA. Masa cuman di Inggris dan Eropa yang bisa industrialisasi gitu. Harusnya di Indonesia dengan tingkat kegilaan supporternya yang luar biasa, mestinya juga akan sampai di tahap itu. Dan itu meskipun sangat pelan bahkan gitu ya, tapi itu kita sedang menuju ke sana. Entah nanti sampai di kapan, tapi artinya kalau kita ngelihat perubahan ketika kita masuk di APPI atau saya masuk di APPI gitu ya, sampai sekarang progres itu ada meskipun pelan. Gitu ya, pelan itu kan ininya macam-macam, tapi konteks klub profesional ya kita mungkin ya meskipun belum ideal, tapi paling tidak sudah dicontohkan lah oleh Bali United. Ya Bali United misalkan dia udah IPO. Ya kita nggak tahu IPO-nya seperti apa, tapi at least ketika dia berani menjual ke publik dan segala macam, itu sudah hal yang luar biasa. Mereka
dalam tanda kutip nyaman lah, home base di Bali, apa memanfaatkan untuk sport tourism dan segala macam. Mereka punya store yang luar biasa kalau kita lihat di bandara dan segala macam. Artinya ya mungkin Bali United bisa jadi patokan ya untuk kita ini. Terus sudah mulai muncul lah klub-klub yang ya kita nggak yang at least yang punya fasilitas training ground lah. Persija, ya mungkin Persija bagus ya dari dulu dia punya memang pemain-pemain mudanya, Persebaya gitu ya. Terus juga sekarang ada Dewa, ada apa, artinya itu harusnya yang nah cuman sustain nggak, itu aja sih sebenarnya. Mungkin kalau yang bisa kita anggap sustain ya mungkin Bali gitu, artinya sudah teruji lah. Paling tidak sistem dan segala macamnya mereka nggak tergantung. Sementara kalau kita lihat misalkan kayak Borneo, mungkin mereka kan tergantung dengan sosok tertentu. Dewa United juga begitu, Persija juga mungkin begitu, Persebaya juga. Nah itu kan kalau ya nanti bisa saja akhirnya Sriwijaya kedua bisa terjadi. Ketika klub-klub itu bergantung pada sosok tertentu atau pribadi tertentu. Tapi kalau dikelola dengan sistem misalkan ya lu udah IPO dengan ini segala macam, itu kan jauh lebih ini. Itu dari sisi pengelolaan klub ya. Kemudian kalau tadi dibilang gimana sih pengelolaan gaji gitu ya, mungkin kita justru harus niru Madura United. Klub yang ya itu klub level mungkin nggak level A lah ya, bahkan B pun mungkin nggak gitu ya. Tapi mereka jarang ada masalah gaji. Setidaknya laporan KPPI itu nggak ada. Ya kalau kita mungkin kenal ownernya, ya mereka memberlakukan mungkin salary cap buat merekanya sendiri, tapi itu fair lah, gitu ya. Bahkan mungkin kalau dengar podcastnya Greg Nokolo itu jujur dia nggak pernah ada masalah, kan dia pernah memperkuat Madura. Nggak ada masalah dia di sana, nggak ada gaji. Sementara di lain-lain dia ada masalah dengan gaji. Dan kalau kita bisa perbandingkan, mungkin tiap bulan Madura United itu mungkin mengeluarkan gaji cuman untuk seluruh pemainnya sekitar 2M. Persib 10 kali lipatnya. Tapi maksud saya artinya ya sepanjang mampu nggak masalah gitu. Tapi model-model yang kalau klub-klub yang memang tidak dalam konteks yang ini ya seperti Madura mungkin bisa ditreatmentkan gitu ya. Artinya mereka punya standar tersendiri, tidak harus jor-joran, tapi yang penting tidak ada bermasalah dengan gaji, sehingga pemain tahu ketika dia main di sana nilainya berapa. Ya kalau emang dia merasa value-nya bisa lebih tinggi dan bisa di klub lainnya nggak ada masalah. Karena kan ini udah pasar bebas. Tapi at least itu tadi kalau ditanya sebenarnya bagaimana klub mengukur, ya mereka punya kemampuan ini yang harus ini. Karena kan sebenarnya kita udah sangat kontribusi untuk klub-klub juga udah sangat tinggi sebenarnya. Ya meskipun mungkin jauh ya dengan kebutuhan mereka satu musim kompetisi, kan mungkin satu musim kompetisi bayangin kita keliling seluruh Indonesia gitu ya. Mungkin kalau dengar-dengar kan paling enggak 50-70 M setahun itu pasti minimal itu untuk hanya sekedar bertahan di Liga 1 gitu. Tapi ya justru ini tantangannya mereka supaya ya mereka harus bisa cari sponsor, harus bisa cari segala macam, memperoleh pendapatan maksimal dari sisi komersilnya gitu ya. Karena sekarang seharusnya atau mestinya ya klub-klub ini aspek komersialnya itu udah banyak yang bisa dijual. Ya dengan apalagi dengan semakin terbukanya dan semakin banyaknya juga platform-platform digital maupun yang lain-lain yang bisa untuk mereka jualan ya. Yang levelnya lokal maupun nasional gitu. Artinya ya sebenarnya tinggal mereka punya tim atau tidak, atau punya kemampuan atau tidak untuk menjual diri mereka ini. Menurut saya sebenarnya klub-klub ini harusnya bisa, sehingga tidak tergantung lah dengan sosok tertentu misalkan gitu ya. Ini Borneo kita tahu lah, wah lancar ya, karena masih ada dia. Kalau dia tiba-tiba kalah atau dia nggak di sana, kolaps itu. Nah kalau misalnya kita berkaca pada liga-liga di luar negeri lah, itu ada financial fair play ya. Yes. Nah di Indonesia bisa nggak diterapkan
misalnya ini terkait masalah gaji untuk pemain gitu ya. Kalau lo gagal membayar gaji, lo degradasi atau apa gitu. Ini bisa diterapkan nggak sih kayak gitu? Ya sangat mungkin ya. Bahkan dulu saya ingat banget kok. Waktu musim 2012-2013 mungkin ya, pokoknya pasca dualisme itu. Waktu itu saya bikin talk show juga. Waktu itu Farhan masih jadi marketing atau direktur marketingnya Persib gitu ya. Itu kita usulkan. Artinya satu, paling enggak minimal klub punya bank garansi. Gitu ya, sebelum ikut kompetisi lo taruh duit tuh jadi bank garansi supaya jangan ada kasus gaji-gaji pemain. Karena kita berkaca, misalkan kalau klub itu masih bertahan di situ nggak ada masalah. Cuman kalau klub ini nanti degradasi, turun segala macam, itu pengalaman kita. Saya ambil contoh klub Persegres Gresik. Iya. Berkasus 2017, mereka baru menerima pembayaran full tahun 2025. Keringat mereka udah jadi apaan tahu gitu, kita nggak, ya kan? Nah, maksud saya itu yang terjadi kalau klub ini bermasalah. Ya, kalau dia bertahan, kita mungkin bisa cegat sebelum lo main di musim kompetisi berikutnya. Kita akan pepet PT Liga nih, lo jangan sampai loloskan dia untuk ikut jadi peserta. Dia masih punya tunggakan gaji, aspek financial fair play tadi, konteks fair play dulu ke ini ya. Itu juga sebenarnya yang kita minta pada saat itu kepada PT Liga untuk yang tadi saya bilang di awal, zero tolerance. Artinya klub-klub yang masih menunggak, klub-klub yang secara finansial memang tidak mampu untuk kira-kira menjalankan musim kompetisi, ya harus berani untuk tidak diikut sertakan dulu. Ya. Sesimpel itu. Gitu kan, atau kan caranya banyak. Kalau tadi kita mengusulkan bank garansi, klub nggak ada yang mau, hanya Persib pada saat itu yang mau. Terus ya kita bisa mulai dengan kemudian PT Liga minta semacam financial prospect lah, ini ke depan, at least tahun ke depan lo butuh berapa, kontrak pemain kan keukur, itu hal yang keukur loh. Kontrak pemain berapa sih? Oke, sebulan gue bisa mengeluarkan 10M misalkan, kan ketahuan 10 bulan berapa biaya lain, ini kan kehitung pemasukannya dari mana. Nah ketika ini dia bisa seperti itu kan ketahuan, oh ini klub mampu nggak, ini klub bisa nggak. Termasuk tadi loh, lu nggak mampu nih ngontrak pemain yang level sekianan, jangan dipaksa, kan itu bisa kelihatan kok gitu loh. Nah sebenarnya itu yang tadi kalau mau dibilang financial fair play, kita harus melihat financial fair play dalam konteks ke dalam dulu. Iya betul. Dalam konteks bahwa sebenarnya PT Liga bisa memitigasi masalah-masalah yang akan muncul khususnya terkait dengan gaji dengan financial fair play tadi. Caranya bagaimana ya banyak kok ininya. Nah itu sebenarnya yang kita konteks financial fair play, termasuk juga soal zero tolerance tadi. Sehingga kalau memang akhirnya kita melihat klub ini wah nggak mampu nih secara finansial gitu ya, ya jangan dipaksakan. Ya sorry, sekarang mungkin ini nyimpan bom waktu ini nanti Liga 1 klub kayak Persija kayak apa segala macam itu udah ada laporan. Even bahkan klub PSM aja juga bermasalah. Oh gitu. Yang kelihatannya ini gitu ya. Nah, kalau menurut APPI masalah utama dari sepak bola yang ada di Indonesia sekarang apa sih? Yang paling utama? Ya sebenarnya yang paling utama di mana nih? Nggak gini ya, saya harus lihatnya tata kelola ya. Tata kelola itu aspeknya banyak. Tata kelola liga, tata kelola klubnya, tata kelola kompetisinya. Itu semua yang akan bisa membuat kalau ini bisa berjalan dengan bagus, industrialisasi itu akan pelan-pelan bisa tercapai lah. Pelan-pelan bisa ini, sehingga
masalah-masalah klasik gaji itu udah nggak ada lagi gitu. Oke lah, ini Liga 1 kita bisa minimalisir ya, artinya mungkin hanya beberapa klub, mungkin 30% lah, 20-30% gitu. Tapi kan harusnya Liga 1 jangan dong. Bahkan Liga 2 pun jangan gitu. Tapi wah, Liga 2 mungkin 80%, 90% itu bermasalah. Oh, 80-90%. Liga 2 aja ya? Padahal kan sudah ada masuk misalnya dari Pegadaian. Ya, cuman kan cukup untuk apa? Oh gitu ya. Itu dia tadi yang saya sampaikan tadi. Apa ya? Ya kayak rimba belantara lah. Kayaknya ya saya nggak tahu tata kelola klubnya juga. Balik lagi tadi, tata kelola klubnya apalagi Liga 2 ya. Apalagi Liga 3 nanti ya tergantung itu Pak Bupatinya, itu Pak Wali Kotanya, itu Pak. Ya itu aja, itu terjadi lah, maksudnya balik lagi kita ke Sriwijaya. Iya. Bayangin ada Sriwijaya, ada Sumsel United. Musim ini Sumsel United didukung oleh Pemda. Sumsel United ini kan bekas Persika Karawang. Dia beli, bayangin gitu loh. Ini nanti kalau gubernurnya nggak jadi, Sumsel mau jadi apa nasibnya? Terus gampang sekali juga jual beli klub itu juga jadi masalah nantinya ya kalau misalnya. Saya bilang tadi ya, soal tata kelola segala macam. Makanya kalau sebenarnya masalahnya pasti ya dia ke tata kelola. Yang pasti harusnya balik lagi PSSI dan atau PT Liga ini yang punya ketegasan. Apa ya, memaksa klub-klub ini punya tata kelola yang bagus. Ya memaksa membuat suatu kompetisi yang benar-benar sebenarnya kompetisi yang sehat gitu loh. Jangan kompetisi yang ya timpang ya gitu, sehingga ya kan namanya match fixing, judi segala macam bisa masuk lewat mana aja gitu ya. Termasuk kasus gaji nggak dibayar segala macam. Itu sangat sangat rentan gitu lah. Artinya ketika kita berkomunikasi, kita ngobrol dengan pemain, ya sekarang gini lah, lo nggak digaji 3 bulan 4 bulan, anak lo perlu ini, lo perlu ini gitu ya, nggak punya duit, ya kan, bisa tiba-tiba lo dihubungi atau melalui klub atau klubnya, ini indikasinya banyak gitu kan. Ya lo pengen gajian nggak tuh pemain-pemainmu gitu kan? Ya sudahlah ya. Lo udah nggak punya kepentingan apa-apa juga kan? Nah, ya begitu. Nah, maksud saya itulah yang mesti diantisipasi. Artinya kesejahteraan atau hal yang paling fundamental dalam konteks gaji ini mestinya sudah tidak boleh jadi isu. Gitu loh, harusnya sudah tidak boleh, bahkan 0% lah di Liga 1 masalah gaji itu harusnya udah nggak ada. Liga 2 PR, ayo tapi kita bareng-bareng harusnya tetap bisa. Meskipun itu rimba belantara, waduh, ngeri. Oke, itu tadi masalah gaji segala buat pemain-pemainnya. Kalau sekarang lo lihat APPI ini, melihat ini kan banyak sekali pemain-pemain diaspora kita yang muda-muda ditarik ke Liga 1. Gitu. Ini masih muda kan. Kita tahu bahwa pemain-pemain yang sudah balik ke liga kita akan kesulitan untuk balik lagi ke Eropa gitu misalnya. Atau jangan kan Eropa lah, ke Thailand. Itu kan susah. Lo melihat sendiri bagaimana tentang ini? Lo jangan salah. Kalau kata orang dalamnya, lo itu adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas liga kita. Apa cuma untuk bisa main di AFF? Gitu ya. Jadi ya ini sayang sih, emang kita sayangkan lah. Harusnya memang gini, sudah jadi rahasia umum lah bahwa kita pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain yang kita naturalisasi atau apapun itu namanya gitu ya, itu kan nggak free juga. Ketika PSSI memutuskan untuk menaturalisasi mereka, itu udah jadi rahasia umum lah. Mana ada yang gratis gitu ya, mana ada yang benar-benar ini, dan itu wajar ya, wajar dalam arti
pemain memilih suatu nationality tertentu, mereka juga pasti akan memperhitungkan untung rugi termasuk kompensasi dan segala macam. Artinya itu hal yang wajar satu. Yang kedua, yaitu tadi gitu ya, yang kita sayangkan sebenarnya ketika kita mengambil jalur instan, which is ini sebenarnya hal yang boleh-boleh aja, hal yang nggak dilarang juga, dan hal yang bahkan negara-negara selevel Jerman, selevel Prancis saja ketika juara banyak seperti itu. Jadi kita nggak boleh juga antipati gitu ya. Tapi tujuan utama kita kan istilahnya gini loh, mendongkrak gitu. Ini kalau kita berharap dari hasil kompetisi, sementara kompetisi kita berantakan kan, kita butuh waktu berapa puluh tahun dan itu konsisten. Sementara rasa-rasanya tidak memungkinkan. Nah sebenarnya kan efek jangka pendeknya udah terjadi gitu ya. Kita lolos sampai di putaran keempat gitu kan, itu udah luar biasa. Tinggal jarak 180 menit lagi sebenarnya kita untuk bisa ke Piala Dunia gitu ya, tapi sayang blunder gitu ya. Itu sebenarnya udah tercapai dalam konteks itu. Nah cuman sayangnya itu tadi ya, kita nggak tahu juga planningnya mau seperti apa. Apakah kemudian nanti ganti pelatih juga akhirnya pemain-pemain diaspora ini nggak kepake dan mereka mencari lagi yang baru, kan kita nggak tahu gitu loh. Tapi konteks yang harusnya ya, harapan kita pemain-pemain yang memang kita harapkan memberi dampak instan tadi mestinya jangan kembali ke sini atau jangan bermain di sini, karena ya kita tahu kualitas kita kayak apa liganya gitu ya. Lo percayalah, lo tidak akan memberikan dampak positif, lo yang ada akan terdampak negatifnya. Gitu lah. Itu kan yang kita sayangkan gitu ya. Tapi ya kita lihat coba gitu ya, karena sebenarnya jangan-jangan gitu ya, dengan mayoritas di lapangan ada 8 sampai 10 pemain asing bahkan gitu ya. Ya kalau pemainnya itu bisa reguler main, ya balik lagi, kompetisi itu kan untuk menempa mental sebenarnya. Iya, benar. Gitu loh. Yang kita sayangkan kan kalau udah mainnya di Liga Indonesia, cadangan pula. Itu kan repot gitu. Jadi nggak ada gunanya gitu. Nah, cuman ya kita sayangkan lah. Mestinya kita berharap macam-macam Jayzes, Kevin Dick, yang kayak gitu-gitulah yang mereka survive, mereka bisa fight di Eropa segala macam gitu. Di Eropanya pun jangan titipan juga gitu ya, benar-benar yang emang kemampuan gitu. Tapi ya kalau akhirnya model Tom Haye atau siapapun balik ke Indonesia, ya karena kalau dari sisi finansial mereka main di sana sama mereka main di sini gajinya bisa besaran di sini, bro. Oh. Tapi kan kalau seumur Tom Haye gitu kan udah kepala 3 ya. Iya. Tapi yang pemain-pemain muda ini masih bagus. Itu dia tadi yang kita ini kan sayang ya, kalau ya mungkin mikir praktisnya mereka gagal bersaing di sana, nggak dapat menit bermain. Akhirnya bakat mereka sia-sia. Tapi ya itu tidak menjadi pembenaran juga balik ke Indonesia, bisa gaji lebih tinggi, menit bermain bagus, mental teruji, ya oke-oke aja sebenarnya gitu. Cuman balik lagi ke alasan awal gitu ya, bahwa seharusnya mereka ketika menjadi harapan dinaturalisasi atau diaspora di timnas itu kan berharap mereka bisa tetap ada di level itu. Kalau akhirnya mereka kembali dan balik ke liga kita, ya nggak ada bedanya gitu loh, nggak ada bedanya gitu. Tapi konteks kalau saya sih selalu ininya adalah lu nggak akan bisa mengkhianati kompetisi. Artinya ya lo akan teruji di kompetisi itu. Lo kalau nggak ikut kompetisi ya lo nggak akan jadi apa-apa gitu. Karena kompetisi itu nempa mental banget, nempa fisik banget gitu loh. Jadi ya kalau konteks ya tadi pemain muda dia gagal bersaing, ya kita ambil contoh lah, siapa sih Russell Stroke gitu ya misalnya, mau di luar tapi nggak ngapa-ngapain, nggak main, ya lo nggak bisa ikut kompetisi, lo cuman bisa ikut mungkin nuansa latihannya, tapi kan
Yang lo butuhin sebenarnya menit bermain, yang lo butuhin kan sebenarnya adalah fisik dan mental ketika lo ini gitu loh. Ya kalau itu akhirnya bisa didapatnya balik lagi ke liga kita ya apa boleh buat gitu. Tapi kalau liga kita sendiri dari latihan terus dari asumsi gizi itu sebenarnya udah bagus gak sih kalau klub-klub itu? Ini yang kita juga gini kan, kita beberapa kali ya pasti kita tiap tahun itu visit ke klub. Visit ke klub itu ya kita berharapnya minimal klub itu punya standar, ada dokter tim, ada ahli gizi, ada bahkan psikolog dan segala macam. Nah, cuman saya rasa-rasanya kok kita belum sampai di tahap atau di level di mana minimum standar saja itu ada. Artinya mungkin kualitas gizi, pasukan gizi, ya kayak tadi itu mungkin belum semua klub ada gitu, atau mayoritas bahkan mungkin belum ada gitu loh. Jadi dari sisi itu, terus kemudian juga dari sisi latihan gitu ya, tentunya artinya pasti akan berbeda gitu ya latihan yang, karena ini mungkin program pelatih dengan level AFC Pro atau apapun yang memang disyaratkan pasti punya gitu ya, tapi kan akhirnya kembali lagi ke fasilitas klub. Ada nggak training fasilitas itu memadai? Ada nggak youth training untuk pemain-pemain mudanya? Ada nggak fasilitas-fasilitas yang kemudian bisa meningkatkan kemampuan mereka termasuk sport science? Nah itu belum kita masuk sport science. Nah itu maksud saya yang ya akhirnya kembalinya ke situ. Ya sekarang kita balik lagi ngomong ke hal dasar. Gaji aja masih kesusahan. Lo masa mau mikirin bayar sport science, lo mikirin bayar dokter tim, lo mikirin ya kan balik lagi ke sana gitu loh. Balik lagi ke sana. Mungkin ada beberapa tapi ya belum maksimal. Nah, kalau dulu kan gue pernah ikut jadi anak gawang lah Indonesia Muda gitu ya. Itu dari tingkatan anak muda tuh ada tuh kompetisinya, ntar mereka main di sini. Itu kalau sekarang kan kita nggak ngelihat kan hal itu gitu ya. Usia-usia mudanya dia punya kompetisi sendiri gitu. Nah itu sebenarnya bagaimana pengaruhnya tidak kompetisi dengan pemain-pemain yang dihasilkan oleh klub? Lo perserikatan dulu, lo kan kayak Persija punya tuh klub-klub bawah, klub-klub underbow-nya gitu ya, Menteng Junior, apa segala macam, ya nggak apa-apa. Cuman seharusnya ya balik lagi, kan kita sudah ada nih kalau di prinsipnya di Liga 1 ada yang namanya EPA kan, Elite Pro Academy, usia 16, 18, 20 gitu ya. Itu sebenarnya konteks youth untuk pemain-pemain mudanya atau pembinaan usia dininya, satu itu. Nah, yang paling penting sebenarnya soal, karena kalau EPA ini agak tricky ya, karena ini kan sebenarnya disyaratkan oleh PT Liga bahwa klub itu mesti punya EPA usia 16. Jadi mereka ada kompetisinya. Meskipun kompetisinya mungkin nggak mengikuti nggak mengikuti ke seniornya yang 10 bulan gitu ya. Mereka kompetisi mungkin 3-4 bulan selesai gitu. Tapi ada. Nah, Elite Pro Academy U16, U18, U20 tujuannya adalah untuk itu. Klub itu punya kayak semacam talent pool di U16-nya, U18-nya. Mereka punya tanggung jawab untuk mengembangkan. Sehingga ketika dari U16, U18, U20 ada yang bagus, ya nanti main di sini. Kan konsepnya seperti itu. Iya. Cuman kan kenyataannya tahu sendiri gitu ya. Contoh misalkan Gak tahu. klub A gitu ya. Klub A EPA-nya bahkan dia bisa jual. Bisa jual ke SSB tertentu misalkan atau apa, udah, atau bukan SSB malah agent lah atau apa. Ini gue punya lisensi nih EPA, lo mau beli berapa?
beli 1M gitu, dibeli itu 1M lisensi EPA-nya. Dia nyari loh pemain-pemain ESB atau dia bahkan buka seleksi sendiri gitu. Bayar lagi juga. Ya mungkin kemarin sempat rame untuk masuk line up aja bayar 20 juta. Oh iya. Kalau mau main bayar 30 juta. Ya karena itu yang pegang lisensi juga beli dari klubnya. Artinya maksud saya mungkin konteks ini yang harus tadi yang saya bilang balik lagi ya ke soal strict, ke soal zero tolerance tadi gitu. Lo kalau benar-benar ada aturan ya dijalankan gitu. EPA ini kan hal yang bagus sebenarnya. U16, U18, U20. Artinya lo harus melakukan pembinaan di situ supaya lo punya pemain-pemain paling enggak 40 orang, 50 orang yang ada di situ. Lo seleksi lagi dalam kompetisi yang bagus, naik lagi ke jenjang berikutnya sampai nanti jadi pemain profesional gitu kan. Sebenarnya hal yang bagus. Untuk sampai di U16, U18 kan berarti lo mesti punya fasilitas training yang oke. Iya. Gitu kan. Nah, ini kan yang untuk dapat fasilitas training sekarang yang punya siapa sih? Bisa dihitung dengan jari. Akhirnya apa? EPA ini jadi ajang justru untuk jual beli gitu. Itu yang salah maksud saya, itu yang terjadi di lapangan yang ya saya nggak tahu PT Liga atau PSSI seolah tutup mata. Dan jangan lupa untuk sampai ke level U16, U18 dan U20 ini kalau dibilang tadi lo bilang wah gue nggak nemuin lagi, jangan salah. Seperti yang gue bilang tadi, SSB bahkan saya itu dulu ikut di Tangerang Selatan sama anak saya yang di Depok gitu ya. Tiap minggu selalu ada kompetisi. Oh, oke. Ada yang namanya Forum Komunikasi Sekolah Sepak Bola Depok misalkan. Itu tiap minggu ada Om. Saya sibuk pokoknya tiap minggu, tiap hari Sabtu atau tiap hari Minggu harus bangun jam 3, jam 4 gitu ya. Sementara kalau hari biasa kan kerja kita santai-santai gitu kan. Ini demi anak ikut kompetisi. Artinya sebenarnya mereka punya, seperti yang tadi saya sampaikan, antusiasme orang tua, antusiasme anak untuk sampai di mereka masuk EPA itu sangat tinggi gitu loh. Ya ini yang sebenarnya nggak boleh kita sia-siakan. Itu yang harusnya orang tua ini rela berbuat apa saja lah supaya anaknya bisa masuk bahkan ke level EPA. Oh ya nih EPA-nya Persikabo ada. Oh ya mereka rela. Ya sorry itu saya misalkan kayak Persija gitu ya, harusnya mereka buka free tapi diduitin, ada orang yang duitin. Ya kalau mau ikut seleksi Persija bayar 300.000. Ya enggak, maksud saya itu harusnya hal-hal yang ada gitu loh. Karena jenjang kita ikut SSB, anak saya ikut misalnya dari U6 tahun, U8 tahun, U10, U12. Penentuannya ada di U14. Lalu kalau mau serius, ya beneran. Lo bener-bener yang harus ya ikut akademi, yang sekolahnya ibu lo ya akhirnya sekolahnya sekolah-sekolahan gitu loh. Ya itu kan jeleknya di situ gitu loh. Karena ketika lo sekolah-sekolahan akhirnya ngaruh ke sumber daya pemain tadi, yang akhirnya pemain yang pintar dan berani nggak banyak gitu loh. Karena keterbatasan ini mereka. Jadi maksud saya tapi soal apa namanya, soal pembinaan usia muda segala macam, sebenarnya konsepnya kalau dulu zamannya Ratu Tisa kan ada Villanesia gitu. Sebenarnya itu dengan EPA itu oke gitu loh. Tapi ya akhirnya di lapangannya nggak ini. Nah itu yang tadi saya bilang tadi, harusnya aturan-aturan atau hal-hal yang menjadi kewenangannya PT Liga maupun PSSI ini yang harus benar-benar diterapkan dengan benar gitu loh. Itu yang jadi catatan kita lah. Iya, ini kalau usia dini tadi kita udah bahas, pemain juga udah kita bahas, legenda. Nah, satu lagi sebelum saya ini kasihan soalnya, yang juga harus jadi perhatian PSSI, sepak bola wanita. Oh iya. Gitu. Ini kan mumpung International Women's Day lah kemarin atau apa segala macam. Itu karena ya kita menaungi mereka juga. Mereka sedang mendapatkan perhatian lebih dari FIFA gitu ya. Cuman kita sampai sekarang kompetisi nggak ada. Bakat pemain banyak. Iya.
gitu ya. Tapi pemain-pemain yang harusnya mau profesional akhirnya mereka nggak tahu harus gimana gitu. Nah, saya nitip nih di podcastnya Mas Indro gitu ya soal sepak bola wanita. Karena ini benar-benar dianaktirikan lah, benar-benar yang bahkan pada saat kemarin ET begitu luar biasa di PSSI, sepak bola wanita aja istilahnya disingkirkan gitu ya. Oh ntar kompetisinya tahun 2026, pada saat itu 2024 mungkin lama banget. Sekarang mundur lagi katanya 2027. Nah, ya, saya nitip itu aja. Jadi jangan lupakan sepak bola wanita. Ya, dengan segala nanti hambatan dan tantangan segala macamnya, tapi itu menurut saya juga jangan dilupakan karena kita sebenarnya punya kesempatan yang besar juga di sana untuk berprestasi yang mungkin bisa lebih tinggi daripada sepak bola prianya gitu kira-kira. Oke. Sepak bola kita udah bahas sepak bola perempuan, sepak bola usia muda, pemainnya sendiri udah, mantan pemain, termasuk legenda-legenda. Berapa kali, termasuk saya sempat ngobrol juga sama almarhum Deddy Sulaiman. Ini kan perhatiannya juga nggak ada sama sekali dari PSSI. Ketika Om Roni Paslah meninggal juga ini nggak ada perhatian. Seperti jangan-jangan pas kemarin ya Deddy Sulaiman meninggal juga nggak ada perhatian gitu kan. Nah itu APPI melihat mantan pemain dan juga para legenda. Oke. Kalau kita sebenarnya fokusnya di pemain yang aktif pertama. Ya artinya karena kita asosiasi pesepak bola, artinya konteksnya adalah pesepak bola. Pertama itu. Tapi kita juga tidak menafikan bahwa memang kita ngelihat suatu potret masa depan gambaran pemain dengan masa emas yang singkat, duit yang berlimpah, mereka gagal mengelola. Artinya pendidikan terkait dengan itu atau edukasi terkait dengan itu juga kita lakukan. Beberapa tahun ke belakang bahkan kita punya program namanya MPP, masa persiapan pensiun. Kita buka ke teman-teman yang sudah memasuki kepala 3 untuk lo mau ngapain nih ke depan gitu ya. Kalau untuk misalkan kayak lisensi kepelatihan segala macam kita udah coba dobrak nih. Kalau dulu mungkin zaman kita lihat nih ya apa sih yang ikut pelatih nggak jelas segala macam, padahal mestinya harusnya jatah-jatahnya mantan pemain tuh kan gitu. Nah terkait dengan informasi maupun kerjasama lisensi kepelatihan, APPI sudah bekerja sama dengan PSSI, sudah bekerja sama dengan Asprof dan segala macamnya. Itu satu. Dalam konteks masa persiapan pensiun tadi juga ya mungkin tidak semua pemain mau bergelut di bola, ada yang mau bisnis. Kita udah kerjasama juga dengan HIPMI gitu ya. Karena mungkin kita lihat ya banyak pemain akhirnya ya udah saya buka toko olahraga aja lah gitu segala macam. Cuman kan pengelolaannya nggak jelas, barangnya KW, barangnya apa segala macam ancur-ancur juga atau berbisnis dan segala macam. Nah kita sebenarnya punya program namanya masa persiapan pensiun itu tadi. Yang mau bisnis segala macam udah kita kerjasamakan gitu ya, termasuk pengelolaan keuangan, mau investasi segala macam gitu kan, kita ingatkan masa lo tuh singkat. Lo sekarang 2-3 tahun 5 tahun punya kontrak setahun 4M segala macam oke banget gitu loh. Kita aja yang pendidikan formal tinggi segala macam bertahun-tahun kerja kayaknya nggak nyentuh kontrak lo setahun bahasanya gitu kita cuman ya mereka kan kadang-kadang nggak bijak, mereka kadang-kadang ini, dan itu juga yang sudah kita dalam konteks asosiasi itu memberikan pendidikan atau edukasi terkait dengan masa persiapan pensiunnya mereka. Jadi melihat masa depan yang sudah ditampakkan lah ya, banyak pemain timnas, banyak pemain legend yang ya sorry akhirnya jadi sopir, jadi ojek online, jadi ini segala macam ya karena mereka kegagalan mengelola saat mereka berjaya dulu. Mereka gagal mengelola ketika akhirnya usia yang tidak bisa mereka lawan menyetop karir mereka kebingungan.
Nah itu yang kita antisipasi, kita berikan dalam beberapa tahun terakhir ini adalah masa persiapan pensiun. Yang kedua, kita juga bekerja sama termasuk nge-reach untuk ex mantan pemain. Kita kerjasama, kita dorong PSSI karena ini menjadi tanggung jawab PSSI juga, dan PSSI kan sudah punya ada yayasan apa itu? Ya, yayasan. Yayasan itu kita sudah tanda kutip paksa dan bekerja sama dalam hal-hal tertentu, termasuk untuk kepemilikan rumah, termasuk untuk pensiun, termasuk untuk dana bantuan apapun. Itu kita udah kontak dengan PSSI, udah kontak dengan yayasannya itu, karena kebetulan waktu kalau nggak salah ketua yayasannya itu kan Bang Chandra Hamzah, senior saya di kampus, senior saya di HMI dan segala macam juga, yang ya kita ngobrol juga gitu, Bang kita perlu ini segala macam. Artinya kerjasama ke sana ada, cuman optimalnya seperti apa ini yang harus kita nanti masih harus kita harus kita terus upayakan sambil jalan. Tapi itu sudah ada, artinya benar-benar perhatian itu bukan sama sekali nggak ada gitu ya. Tapi artinya sudah mulai ada, meskipun mungkin masih minim. Ya kita mungkin bisa ambil contoh lah. Paling gampang ketika timnas main gitu, paling enggak mereka sudah diberikan tempat khusus untuk nonton. Tiket dan segala macam. Kan itu artinya mendatanya bisa mulai dari situ. Dari situ kalau memang nanti ada hal-hal yang bisa dibantu lain lagi, kan itu paling tidak database-nya punya. Which is itu setahu saya beberapa tahun terakhir itu APPI juga sudah menginformasikan bekerja sama, termasuk program-program supaya bisa didapatkan oleh baik pemain yang aktif maupun pemain-pemain yang legend atau mantan pemain, khususnya ex timnas gitu. Karena ya itu tadi mungkin kita ngelihat ya, ya saya nggak tahu, tapi misalkan meninggal di lapangan apakah emang karena ya ada yang pastarkam, ada yang apa segala macam gitu kan, atau ya ini benar-benar pure bahwa memang ini kecintaan mereka mau sampai usia kapanpun tetap main bola gitu ya. Tapi yang paling jelas kan beberapa mantan pemain yang kita tahu dulu bersinar, mantan pemain timnas gitu, tapi mungkin nasibnya nggak sebagus pada saat mereka bermain, which is itu tadi banyak yang mungkin gagal ketika mereka mengelola kebintangan mereka gitu. Ketika akhirnya pada sampai satu titik bingung mereka, kok gue udah nggak bisa gini, udah begini, sementara skill satu-satunya adalah main bola. Gitu. Tapi kita udah coba, artinya kalau tadi ditanya ini kita udah nge-reach ada masa persiapan pensiun, bahkan sebelum itu kita sudah coba tingkatkan sumber daya pemain-pemain ini dengan beberapa kerjasama dengan universitas-universitas ya. Ada Universitas Safin Pati, ada Universitas Jentra, ada Sekolah Tinggi Hukum Jentra, ada juga beberapa lembaga-lembaga kursus maupun pendidikan tinggi untuk meningkatkan sumber daya pemain. Tapi ya lagi-lagi cukup terkendala gitu ya. Karena pemain mungkin yang masih aktif pagi siang sore itu latihan. Jadi kuliahnya pun mungkin ya plus minusnya, tapi upaya dan usaha itu coba selalu kita upayakan kepada para pemain dan juga nanti mantan pemain terkait dengan pasca mereka pensiun nanti. Oke. By the way ini mau dipromosiin apa gimana? Enggak lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Ada buku perjalanan APPI. Iya. Ini biar teman-teman tahu. Jadi kita alhamdulillah bisa bukukan ya perjalanan APPI dari 2008 sampai kemarin 2023. Bagaimana nggak ada sukanya sih ya, dukanya ya, karena ribut mulu dulu kan. Kita sempat diintimidasi, kita sempat di-cloning, berbagai cara dari PSSI untuk mendiskreditkan dan meniadakan kita gitu ya. Tapi alhamdulillah survive. Dan ini sebenarnya pesan buat teman-teman cabang olahraga lain juga nih Mas Indro. Jadi ya kebetulan di bola gitu ya, tapi di bola aja kita masih begini dengan ada asosiasi.
bagaimana di cabang-cabang olahraga lain gitu ya. Yang waduh mungkin kontraknya nggak segede bola, highlightnya juga nggak segede bola. Meskipun menterinya sama. Maksudnya sama gitu kan. Iya kan, tapi kan kasihan. Padahal kan ya sekarang berapa orang sih coba 1 banding berapa mungkin yang orang tua ikhlas gitu anaknya mau jadi atlet. Atau kita balikin deh, ada nggak sih anak-anak yang pengen jadi atlet sekarang gitu kan? Yang harusnya kan dari awal mulai pembinaan negara hadir, tapi kan ini sebaliknya, negara hadir ketika atlet itu udah berprestasi gitu loh. Jadi seolah-olah ini, nah itu maksud saya dalam perjalanannya PPI yang menurut saya ya akhirnya karena kita banyak mendapatkan laporan juga dari bahkan pelatih. Ada masalah gaji sama. Ketika pemain nggak dibayar, pelatih apa lagi gitu kan. Cuman kan secara kelembagaan kita nggak bisa membantu mereka. Dan pelatih ini mestinya udah punya asosiasi sendiri. Atau cabang-cabang olahraga lain, bang jangan bola doang dong bang. Dalam hati saya, waduh, ini kayak kita kayaknya harus bikin LBH khusus atlet nih gitu kan. Ya karena emang banyak masalah. Di bulu tangkis contohnya soal kontrak eksklusif atau apa segala macam, di tinju, di mana di golf atau apa gitu kan. Nah itu buat mereka ya problem gitu. Apalagi ketika mereka kan istilahnya dalam tanda kutip mengharapkan pendapatannya ketika ada event tahunan ya, SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Tapi kan karena tidak ada transparansi maupun tata kelola yang baik terkait dengan induk organisasinya, ya pengirimannya kan subjektif, suka-suka segala macam. Itu juga jadi problem karena kita pernah nanganin tuh. Jadi saya ada di alumni FAU itu ada namanya Yayasan Advokasi Keolahragaan Indonesia gitu ya. Itu kita ada kasus, ada pengaduan, cabang olahraga apa gitu saya lupa. Tapi ini kaitannya dengan pengiriman atlet ke SEA Games atau ASEAN Games gitu loh. Loh, saya yang lolos, saya yang dapat emas loh pas seleksi di kejuaraan di Manila gitu. Kok dia yang dikirim? Nah, kan ini jadi problem juga gitu. Hal yang prinsip kayak gitu. Kenapa ini menjadi problem? Karena loh ketika nanti dia dikirim, dia dapat prestasi entah medali, perak, perunggu, apalagi emas, kan bonusnya gede. Gitu-gitu juga jadi masalah. Tapi ya itu tadi intinya sebenarnya balik lagi ke buku ini ya bukan kita seolah-olah HPPI ini jadi ini, tapi paling tidak ya untuk supaya bisa memberdayakan atlet, teman-teman atlet gitu ya paling enggak mereka setidaknya harus punya asosiasi buat teman-teman atlet ini. Kenapa ya? Karena itu tempat ajang mereka ngumpul dan segala macam. Tapi ya nggak mudah. Karena kita dengan yang udah dari 2008, 2011 lah mungkin kita efektif itunya gitu ya. Hal-hal dasar edukasi buat mereka aja seperti yang tadi kita obrolkan di depan gitu ya. Tingkat efektivitasnya mungkin 10-20% aja nggak nyampe gitu loh. Nah itu memang butuh konsistensi gitu kira-kira. Tapi paling enggak niatannya adalah mereka punya dulu tempat ngumpul-ngumpul atau tempat asosiasi seperti ini. Nah ini nanti di sini ada perjalanan 15 tahun APPI bisa jadi inspirasi mudah-mudahan juga untuk cabang-cabang olahraga lain supaya ya mereka bisa juga punya standing position gitu ya di olahraga yang mereka mungkin cintai atau mereka mungkin punya passion di situ. Oke. Kira-kira gitu. Murisa, thank you udah datang. Sama-sama Mas Romo Bulik. Oke. Kita los dulu lah biar olahraga gitu loh. Iya, makanya kan yang cabang cuman atlet sama presiden yang bisa lagu Indonesia Raya dan apa namanya bendera kita bisa naik dan lagu Indonesia berkumandang itu kan cuman presiden waktu kunjungan kenegaraan sama atlet kita mendapat medali emas. Betul. Tapi perhatian kita ke atlet itu minim sekali. Oke. Ayolah. Thank you. Sip. Baik. Jangan lupa nonton terus Ruang Publik, Ruang Bola, ya kan? Yang ada di bagian dari Ruang Publik bersama saya ya Indro yang bukan Warkop dan biasanya ada teman saya Dedik. Tapi sekarang lagi ada kedukaan jadinya
saya ditinggal nih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Dah.